رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Memelihara dua tangan. Adapun kedua tangan, maka jagalah keduanya daripada memukul orang muslim atau kafir dhimmi tanpa alasan yang sah. Jadi haram hukumnya ketika kita memukul seorang muslim atau orang kafir dhimmi dan tidak punya alasan. Apalagi memukulnya di wajahnya. Asyraful a'dha al-wajhu, sepaling mulia daripada seluruh anggota tubuh kita adalah wajah. La tadribil wajha, maka janganlah kalian memukul wajah. Jadi wajah ini adalah kemuliaan di dalam diri manusia. Jadi jangan sampai kita memukul wajah orang muslim ataupun orang kafir yang mereka itu kafir dhimmi. Kafir itu ada dua, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Jadi kafir dhimmi itu adalah kafir yang diam di negara orang muslim dan ia mengikuti dan menghormati aturan Islam. Maka orang yang kafir dhimmi ini, darah mereka, kehormatan mereka dan harta mereka kita wajib memeliharanya. Jadi jangan sampai kita mengambil hartanya, jangan sampai kita menumpahkan darahnya, dan jangan sampai kita merendahkan derajatnya. Apabila mereka itu statusnya kafir dhimmi. Nah, beda dengan kafir harbi. Nah, kafir harbi ini ya Israel. Orang kafir yang memusuhi Islam, bahkan memerangi Islam. Ini namanya kafir harbi, kafir yang kita halal berperang dengan mereka dan halal menumpahkan darah mereka. Namanya kafir harbi. Kalau orang kafir dhimmi saja kita dilarang memukul mereka, apalagi mereka adalah orang yang muslim. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa mengangkatkan senjata kepada orang muslim, kata Rasulullah, falaysa minna, maka ia bukan umatku. Barang siapa mengangkatkan senjata, mencabutakan lading aja itu belum membunuh lagi, mencabutakan lading falaysa minna, maka orang itu bukan umatku, kata Rasulullah. Dan ini hadis Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa membunuh orang muslim maka hukumnya kafir. Mudah-mudahan tangan kita selamat daripada zalim kepada orang-orang muslim, zalim kepada orang-orang kafir dhimmi. Dan memang hakikatnya orang muslim, kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih.
Orang muslim yang sejati, kata Rasulullah, adalah muslim yang lain selamat dari lisannya dan kedua tangannya. Kalau kita betul-betul mengaku sebagai umat Rasulullah, mengaku sebagai orang muslim, maka orang muslim yang lain selamat daripada lisan kita. Ya tidak memfitnah kepada orang muslim, ya tidak zalim dengan lisannya kepada orang muslim, dengan ghibah, dengan sumpah serapah dan lain sebagainya. Demikian ia pun juga tidak mengganggu orang muslim dengan kedua tangannya. Jadi keislaman seseorang itu diragukan ketika lisannya tidak selamat orang muslim yang lain, dan kedua tangannya pun juga zalim kepada orang muslim yang lain. Keislamannya diragukan. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang muslim yang sejati. Orang muslim yang sejati, yang bujur-bujur Islam. Bukan hanya sekedar di KTP, bukan hanya sekedar pengakuan kita sebagai orang muslim, tapi lisan kita masih suka menyakiti orang muslim. Kedua tangannya masih suka menyakiti orang muslim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Seperti kata beliau, memukul muka. Dan contohnya di sini memukul wajah. Dan ini hukumnya haram memukul wajah itu. Siapakah, anakkah, binikah, jangan ditampar muha. Pemali benar, orang bahari itu yang menampar muha ini kan pemali benar. Asyraful a'dha 'alal insan al-wajh. Sepaling mulia anggota pada diri manusia adalah wajahnya. Makanya ada hadis-hadis Rasulullah ketika anak umur 10 tahun dan ia diperintahkan salat, kemudian ia enggan mengerjakan salat, fadribhum, kata Nabi, pukullah mereka. Tapi kalimat memukul di sini bukan pada wajah, tetapi selain daripada wajah. Dan ulama mensyarahkan memukul di sini ada yang mengatakan di telapak kaki mereka. Ada yang anak ada sembahyang lalu aja menyongket mulai bawah, wihang tersumbayang. Abahnya guru kontau. Nah, kecuali kita punya alasan, misalnya orang ada yang ingin memukul kita, jadi kita melindungi diri, menangis sambil masuk, gitu tuh. Jadi kalau melindungi diri itu namanya punya alasan yang sah, nggak masalah. Mun kita mau di pasar aja ya tampar jar. Gitu. Makanya sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah, man qutila duna malih fahuwa syahid. Barang siapa dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka orang itu syahid. Man qutila duna malih fahuwa syahid. Orang yang mempertahankan hartanya, orang yang mempertahankan keluarganya, ini anak bininya ini diancam orang, lalu inya melawan akan dibunuh orang, maka meninggalnya ini dianggap syahid. Allah. Atau inya dirampok orang. Kan ada kelulah kejadian yang kai inilah kada Jepang menkai lah di TV itu, yang dirampok kambingnya, dilawan sidin, mati perampoknya, harus sidin masuk penjara. Padahal sidin mempertahankan harta, dan itu di dalam Islam enggak masalah. Karena munkada pilihannya, munkada aku yang dibunuh, orang yang dibunuh.
Man qutila duna malih fahuwa syahid. Jadi kita ketika ada orang yang mati itu dirampok, jangan dianggap mati kada baik, karena mereka mati syahid. Dan orang yang mati syahid, setengah daripada fadilah orang yang mati syahid, mereka selamat daripada azab dan siksa kubur. Mereka selamat daripada pertanyaan munkar dan nakir. Jadi jangan dianggap mati jadi hantu aja sedintogen aja. Pacang masalahnya mati dibunuh, mbak dirampok ngom tadi. Kada mau orang mati syahid. Ya Allah ya Rasulullah, jangan salah sangka gitu. Jangan. Kan syahid itu ada 3, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Ada syahid dunia. Syahid dunia ini orang yang berperang dengan orang kafir, tapi tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya agar pangkatnya naik, tujuannya agar mendapatkan harta ghanimah. Maka ia disebut orang yang syahid dunia. Maksud syahid dunia ini, manusia menyaksikannya bahwasanya ia adalah syuhada. Ada orang yang syahid akhirat. Syahid akhirat itu banyak. Ia tidak terlihat secara zahir berperang dengan orang kafir, tapi ia termasuk orang yang syuhada, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya salah satunya orang yang terbunuh ketika mempertahankan diri dan harta serta keluarganya, maka mereka mati dalam keadaan syahid. Atau mereka yang meninggal terbakar, mati syahid. Meninggal tenggelam, mati syahid. Meninggal beranak, mati syahid. Meninggal karena ditindih oleh reruntuhan, mati syahid. Madenang kayak di Palestina atau di bom Israel, gedungnya rombak, di dalam gedung lo mati lo lah ditindihi, maka mereka itu pun juga termasuk mati syahid. Cuman kategorinya syahid akhirat. Syahid akhirat. Apalagi mereka yang langsung berperang dengan orang-orang kafir, baginya ini syahid dunia akhirat. Termasuk meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama, atau niat hatinya terus menuntut ilmu agama, kemudian meninggal dunia, maka syahid. Rasulullah beliau mengatakan, man mata ala hadhil harah fahuwa syahid. Barang siapa meninggal, kata Rasulullah, ketika dalam keadaan menuntut ilmu agama. Ini kada tahu pang bulikan nih tejeropoka, mudahan jangan dan selamat berataan. Tetapi ini janji Rasulullah, man mata ala hadhil harah fahuwa syahid. Barang siapa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agama, maka dipastikan ia mati syahid. Sekalipun meninggalnya di rumah sakit, cuman hatinya kada pagat menuntut ilmu, termasuk syahid. Meninggal ditilam, cuman hatinya kada pagat menuntut ilmu. Makanya sering ulun sampaikan, yang bagi yang belum berniat, ayo mulai sekarang kita berniat. Sahajaku menuntut ilmu sampai ke mati, gitu tuh niatnya. Sahajaku menuntut ilmu sampai ke mati, agar ketika ketidakhadiran kita di majelis ilmu karena uzur, misalnya kita ini hendak menuntut ilmu, tapi awak garing, dan garing ini membawa kepada kematian, tapi niatnya menuntut ilmu tidak putus, maka meninggalnya syahid. Berniat sahajaku menuntut ilmu agama sampai ke mati. Untung benar orang mati syahid ni, biar untung benar. Allah. Jadi jangan sampai tangan kita memukul wajah orang muslim, atau selain daripada wajah pun juga termasuk zalim.
Kalau di dalam Islam, man daraba duriba, siapa memukul dipukul juga, itu kisasnya. Jadi mun kita itulah menampar orang diparut sekali, maka orang itu berhak menampar kita sekali juga diparut. Berhak kita. Tapi bila sawat dua kali zalim kita. Jadi mau dibaharitnya plak sekali ya, jangan dua kali. Bila dua kali zalim, karena melebihi. Nah ini yang duduknya di dalam Al-Quran. Fa in uqibatum fa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum. Ada kedulah, ulun kedingat ayatnya. Fa in uqibatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum. Tapi ada ujungnya la in sabartum fahuwa khairul lakum. Jikalau kalian itu dizalim, maka Allah mengatakan balaslah kezaliman kalian sekedar mereka itu zalim. Bedanya menyumpahi kita bungol, ya sumpahis balas ya bungol. Jangan bungol tambok dua itu ngarannya zalim kita. Fa'aqibu bimithli ma uqibtum, maka balaslah mereka seumpama mereka menzalim kepada kita. Ini halal di dalam Islam, boleh. Ketika ia memukul kita, pukul. Ketika ia membunuh kita, bunuh. Man qutila, man qatala qutila, man daraba duriba. Itu hukum Islam. Cuman la in sabartum, jikalau kalian sabar, ini jauh lebih baik bagi kalian. Supaya jangan pakpok tah. Artinya kita mendapatkan pahala kena luar biasa di akhirat atas kezaliman orang lain. Kita memanennya di akhirat aja. Bila orang menyambati kita, biar aja jangan dibalas, karena kita panen di akhirat. Ini yang disebutkan ketika di akhirat ia tidak pernah berhaji, ternyata pahala hajinya begitu banyak. Bingung, ya Allah, ulun kada pernah berhaji di dunia, kenapa banyak banget ulun bisi pahala haji? Kalinya yang haji menyambati lawan sidin. Pahala sidin berhaji diberiakan lawan orang yang ia zalim. Ya Allah, ulun kada pernah berumrah, kenapa jadi banyak pahala umrah? Ternyata orang-orang yang berumrah ini ia zalim kepada dirinya, lalu pahala umrahnya ia berikan kepada orang tersebut. Jadi sistem pahala ya. Cuman nafsu kita ini sulit untuk sabar. Bila orang menyambat, kita hendak membalas. Bila orang menampar, kita hendak membalas. Ini nafsu kita. La ammaratun bisu'inina. Nafsu ammarah ini yang sulit benar. Yang hendak membalas itu jadi benar. Dendam lalu di hatinya. Makanya kata Rasulullah, tidaklah terkumpul di dalam hati seorang muslim dendam dan iman. Jadi dendam lawan iman itu kada mau tak kumpul. Apa maksudnya? Ketika ada di dalam hati seseorang itu dendam, maka imannya diangkat oleh Allah. Ketika ada iman, maka insya Allah tidak ada dendam di dalam hatinya. Nah, kita masing-masing aja introspeksi diri. Apabila memang masih ada dendam di hati kita kepada orang lain, apalagi mereka adalah orang-orang muslim, mereka satu syahadat dengan kita, mereka satu iman dengan kita, tapi ada kedendaman di hati kita terhadap mereka, maka ini menunjukkan keimanan kita sedikit benar lagi. Sedikit benar. Makanya bagus tulah bila hendak guring dah, ya Allah, siapapun yang pernah zalim lawan ulun, yang menyumpahi ulun, yang membenci ulun, maka ya Allah, ulun sudah memaafkan mereka. Ulun sudah memaafkan mereka ya Allah. Maka dengan maafnya ulun kepada mereka, maafkanlah segala kesalahan ulun ya Allah. Maafkan segala kesalahan ulun.
Jadi ciri Allah itu memaafkan kita ketika kita mudah memaafkan saudara-saudara kita. Cirinya adalah man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Apabila ia ridha, maka Allah pun juga ridha. Apabila ia murka, maka Allah pun juga murka. Jadi bila kita hendak tahu apakah kita ini dimaafkan oleh Allah, maka bagaimana hati kita, apakah kita sudah memaafkan saudara-saudara kita. Bila belum memaafkan, berarti dosa-dosa kita pun juga belum dimaafkan oleh Allah. Kalau ingin tahu apakah dosa-dosa kita itu sudah diampuni Allah atau belum, maka bagaimana apakah kita mengampuni dosa-dosa saudara kita kepada diri kita yang ia zalim dengan kita. Apabila kita sudah memaafkan dan mengampuni dosa mereka, ini bukti bahwasanya Allah sudah mengampuni dan memaafkan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang al-afina 'anin nas, ketujuh memaafkan kesalahan manusia. Apalagi di dalam rumah tangga, misal bila bini salah, ayo maafkan kesalahan bini. Jangan dijadikan dendam kesalahan bini tadi. Demikian binian juga, ketika laki itu salah, ayo buka pintu hati bian untuk memaafkan kesalahan laki bian. Karena sejatinya tidak ada pasangan yang sempurna. Kadada bian diisi laki yang sempurna, kadada sampai ke Arab sana pian mencari laki yang sempurna, ya kada tetamu juga. Bini pun juga nang itu juga, kadada yang bini yang sempurna, ada aja kurangnya. Maka cintailah kekurangan mereka dan maafkan kekurangan mereka, bukan mencintai kelebihannya. Ketika kita mencintai kelebihan seseorang, ketika mereka kurang dari pandangan hati kita, ini akan tumbuh kebencian. Karena yang kita lihat hanya kelebihan. Yang kita lihat hanya kelebihan mereka. Ketika kita melihat kekurangannya, maka ada kebencian yang tumbuh. Dada bang yang orang ini sempurna kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Hanya Rasulullah. Kalau manusia yang sempurna Rasulullah dengan segala akhlak yang mulia terkumpul di dalam diri beliau, ia banyak saja lagi yang memusuhi sidin. Ia banyak saja lagi yang zalim lawan sidin tu, padahal Rasulullah itu al-insanul kamil. Apalagi kita yang jauh dari kesempurnaan. Jadi wajar ketika ada orang yang benci lawan kita. Wajar mun ada orang kada ketuju lawan kita. Wajar pun ada orang yang sarik lawan kita. Wajar. Jangan suka mencari pembenaran, tapi tetaplah di dalam kebenaran dan tidak perlu mencari pembenaran. Nah kemudian atau membunuh dengan tangan secara langsung, membunuh lawan orang, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagi yang pernah membunuh nih atau melukai saudaranya, ayo kita bertaubat kepada Allah. Apalagi kita membunuh mereka tanpa alasan yang syar'i. Jangan dijadikan kebanggaan. Ini kata kadang ada, unda jarahatan anum 13, unda bunuh orang tu jar. Ini dijadikan kebanggaan, padahal ini kemaksiatan yang besar di hadapan Allah. Jangan bangga dengan kemaksiatannya. Unda je bahari tu hok memakan jantung manusia ni. Baik memakan jantung ayam. Ya Allah, apa yang dibanggakan ketika kita zalim dengan orang muslim? Apa yang kita banggakan ketika kita zalim kepada umat Rasulullah?
Sedangkan ciri khas daripada umat Rasulullah, kata Allah, ruhama'u bainahum, mereka itu saling kasih sayang, bukan saling dendam, bukan saling bermusuhan, bukan saling sambat menyambat. Itu bukan ciri daripada umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu ciri khasnya ruhama bainahum. Ruhama, lain tokoh ruhama bang. Ruhama itu kasih sayang di antara sesama. Mudahan kita hadir di majelis ini bertambah rahmat di hati kita. Rahmat itu ya kasih sayang tadi bertambah di hati kita nih, bertambah setiap hari. Sehingga tidak ada kebencian di hatinya kepada orang muslim, kepada umat Rasulullah. Apalagi doanya setiap hari yang ia panjatkan, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Rasulullah. Tapi orangnya panyambatan berdoa itu luput ngarannya. Orang apa mamayan, orang katuju bermusuhan, cuman setiap habis subuh Allah marham umat sayyidina Muhammad. Kada cocok lawan doa. Doa Allah marham umat sayyidina Muhammad. Makanya doa ini disesuaikan juga lawan kelakuan. Model doa hendak sugih tuh, ya Allah sugihakan ulun ya Allah, cuman pangoler pada bacari. Ini apa hendak sugih? Tarjun najah wa lam tasruk masalikaha, inna safinata lam tajri 'ala al-yabas. Kalian mengharapkan keselamatan, kalian mengharapkan surga, wa lam tasruk masalikaha, tapi kalian tidak menjalani jalan bagaimana selamat, jalan bagaimana masuk ke dalam surganya Allah. Inna safinah lam tajri 'ala al-yabas. Maka ketahuilah bahwasanya kapal tidak akan bisa berlayar di atas daratan. Kapal tidak akan bisa berlayar di atas daratan kecuali di johong. Maksudnya, amun kita hendak meminta kepada Allah agar umat Rasulullah dikasih sayangi, maka kita pun juga seharusnya punya jiwa yang rahmatan. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Rasulullah, seharusnya pun juga kita punya jiwa suka memaafkan kesalahan umat Rasulullah. Kalau kita meminta Allah mastur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah aib umat Rasulullah, maka jaga aib umat Rasulullah. Jangan orang diisi aib, diubernya di media sosial, disambatnya ke situ kemari. Pastilah bila melihat aib orang tak pikir hendak memedio, kan bungolnya. Wah ini zamannya. Ini zamannya wah ini nih. Bila melihat aib, mana video, ada akalnya. Memikirkan hendak memedio aja, melihat kawan pina goreng baliuran, kasih video. Kena di andaknya di grup. Ya Allah bungolnya. Tapi doa habis subuh Allah mastur umat sayyidina Muhammad ngerambot ya Allah taala. Ya Allah tutupilah umat Rasulullah, tapi seorang membuka aib umat Rasulullah. Allah, jadi mun kita tuh lah melihat aib orang, jangan hendak mengabadikan, apalagi memedia, dipikirkan aja jangan. Uskut, la tatakallam, sudah diam, jangan berpandir lagi. Ini melihat laki orang, misalnya melihat laki orang berjalanan non binian, ya kak berjalanannya, lalu abut, menyebarakan, apa? Itu aib orang, kada usah yang abut kita, aib kita aja betuyok, aib kita nih hibak, ya Allah ya Rasulullah.
Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu 'abdan khairan bassarah bi'uyubi nafsi." Apabila Allah ingin menjadikan hamba itu menjadi hamba yang baik, yang nampak di hatinya hanya aibnya, aib orang kada nampak lagi. Ini bukti Allah hendak menjadikan inya menjadi orang baik. Tapi apabila yang nampak di hatinya, di pikirannya, di otaknya aib orang lain, maka ini menunjukkan Allah hendak menjadikan inya orang kada baik dunia akhirat. Na'udzubillah. Mudahan kita kau menutupi aib umat Rasulullah. Apalagi rahasia jangan dibuka. Nah kemudian atau karena suatu sebab seperti menggali sumur secara zalim, ia melakukan kedua tangannya dengan menggali sumur secara zalim. Maksud secara zalim tadi apa? Di tanah orang. Itu zalim ngarannya. Menggali sumur di tanah orang, dapat banyu, banyunya itu diminum hari-hari. Haram. Haram hukumnya. Ini dosa tangan juga nih. Ini yang dikisahkan sini, ini dosa tangan. Termasuk ini dosa tangan yang mengetik tuh di HP, menulis status WA yang menyinggung orang, apalagi menyambat aib orang. Ini dosa tangan juga. Allah, macam-macam dosa tangan inilah. Apapun yang dilakukan oleh tangan kita yang menjadi kemaksiatan kepada Allah atau kezaliman kepada hamba-hamba Allah, ngarannya dosa tangan. Mahampot orang, dosa tangan ngarannya. Atau menunjuk orang di moha adalah sampai menyakiti hati orang, dosa tangan ya. Makanya di dalam Islam itu diajarkan, bukan di dalam Islam, di dalam adab telah adab-adab kita tuh diajarkan ketika kita menunjuk orang itu dengan memakai jari, ibu jari. Nah, adab ini adab ngarannya. Jangan memakai jari telunjuk, karena jari telunjuk ini kasar, apalagi jari sini kamu. Jadi tengah. Kemon jar. Misalnya nih pakai jari tengah, kasar loh hidup. Pakai jari telunjuk, pakai jari ibu jari gitu. Nah, ini lebih beradat telah, lebih terhormat. Allah. Jadi terkadang dengan bahasa tangan pun sudah menunjukkan akhlaknya, belum lagi ia bicara. Dengan bahasa tangan saja sudah menunjukkan akhlaknya. Bila ada orang yang hendak pamitan, menjabainya ke dadanya, maksudnya bil qulub, dengan hati. Kan gitu tuh adat-adat habaib itulah, bila hendak boleh assalamualaikum, menjapai di hati ini maksudnya di dada, di hati. Bil qulub, dengan hati. Kita bertemu dengan hati, kita pulang pun dengan hati kita. Artinya kededahwal, hati ini silaturrahim, menyambung tali kasih sayang kita dengan hati kita kepada orang tadi. Yang lalu di hati kita, di dada dah. Itu ta'zim juga, lawan tangan juga dah. Allah. Pahala termasuk tuh bila orang tuh himong. Termasuk idkhalus surur, memasukkan kegembiraan. Kan? Pun yang bini nyaman, baguliming ampun laki pian, mah pahala ganar. Karena menggembirakan laki. Kan? Ulun pian bertamu ada bebinian pian, sidin bepandir seorang, aku nih ya sidin kada kawa goreng kecuali mangguliming ampun laki mah jika kita untungnya bisi bini sidin nih.
Aku nih sidin kada kau guring. Pokoknya laki itu harus dihiga. Aku nih katuju pada manggulimi ngampun laki. Aja kita. Asa jangan karas ya. Apa mun pian ini bahasanya kada baik bang lah, tapi jikalau cara seperti itu menyenangkan laki pian, ini akan menjadikan ibadah lawan pian. Bujuran dah. Man yang laki ini apa terserah hai, man yang bini katuju di posot-posot. Banyak cara kita agar tangan kita ini mendapatkan ridha Allah. Banyak caranya. Ambil tasbih, pakai tasbih dengan tangan kita. Ada ulama itu, mereka itu memakai tasbih itu hanya mode simbol ya, supaya tangan berpahala. Nah, supaya tangan berpahala, nya kada dihitung enggak ada. Ini supaya tangan nih berpahala, karena setiap ketikan ini ada khusus pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi kada sembarang bang. Sama halnya ketika menuntut ilmu tuh lamun kita ada bisi pulpen tuh berpahala tuh tangan kita bila mencatat kalam baguruan kita ada pahala. Makanya penuntut ilmu sejati itu ia ada kitab, ada pulpen, kemudian kalau ingin fokus lagi matanya memandang ke kitab atau ke wadah gurunya. Otaknya memikirkan apa yang dipandirakan gurunya, pulpennya menulis apa yang keluar daripada lisan gurunya. Namun memakai 3 cara ini di dalam menuntut ilmu, insya Allah sukses orang menuntut ilmu itu. Ibarat orang tuh menuntut ilmu 10 tahun, ini 3 tahun aja nang kayak 10 tahun. Karena fokus, matanya digunakannya, telinganya digunakannya, tangannya digunakannya, pikirannya digunakannya, fokus. Bila menuntut ilmu gitu biar 3 tahun tuh nang kayak 10 tahun. Bujur tuh. Tapi bila tangan kita menulis, otak lain. Ini yang hajar. Yang kada kau berikit. Jadi telinga kita gunakan ketika menuntut ilmu, mata kita gunakan ketika menuntut ilmu, tangan kita gunakan ketika kita menuntut ilmu. Seluruhnya akan jadi ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin lakabbahumullahu finnar. Seandainya penghuni langit dan penghuni bumi bersekutu dalam menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Seandainya nih Rasulullah penduduk langit malaikat penduduk bumi manusia, baik daripada bangsa jin ataupun bangsa manusia nih penduduk bumi nih, membunuh seikung orang muslim, membunuh seikung orang muslim aja sabarataan ya Rasulullah dimasukkan Allah dalam neraka. Sabarataan. Bayangkan pian nang kayak apa Israel. Jadi yang dibunuhnya ini bukan hanya militer, para pejuang gada, babinian, kakanakan halus, orang tua, warga sipil dibunuh itu. Nang kayak apa kita ini kada geram di hati kita tuh melihat umat Rasulullah, melihat orang Islam dibantai oleh mereka. Nang kayak apa hati kita ini kada hancur ya. Ya Rasulullah, sampai sekarang itu masih membombardir terus nih di Gaza nih. Dan kita nih sibuk karena pilpres nih bang. Jadi kada ingat lagi sudah di Palestina, pada saudara-saudara kita di Palestina sampai sekarang mereka mempertahankan negara mereka. Mereka berjuang menumpahkan darah mereka. Allah. Maka minimal kita doakan mereka. Kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan harta kita, maka paling tidak doakan mereka.
Seikong aja orang muslim ini dibunuh, yang membunuh ini seluruh penduduk langit lawan seluruh penduduk bumi, maka sabarataan masuk neraka. Saking marahnya Allah ketika ada orang yang membunuh, saking marahnya Allah. Yang di dalam Al-Quran di zaman Nabi Musa, Bani Israel telah melihat ada mayat di tengah jalan, mayat laki-laki ini di tengah jalan, dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Jadi mau nek saling tuduh tuduh nek di antara Bani Israel ini saling tuduh menuduh nek bisa ini, bisa kaum ini, bisa ini, macam-macam. Pada akhirnya mereka konsultasi kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kami meminta wahai Musa agar engkau berkata kepada Allah, kami ingin mengetahui siapa pembunuh laki-laki ini. Jar Nabi Musa, kena aku bepandir lawan Allah. Lalu ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, Allah menyuruh agar Bani Israel itu mencari seekor sapi. Yang sapi tadi dah, seekor sapi yang warnanya itu kuning keemas-emasan, faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Ada kalau di dalam Al-Quran adalah faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Warnanya itu sofra, kuning keemas-emasan, yang bila dilihat itu luar biasa bengkengnya sapi tadi. Dicari oleh bagian Bani Israel. Ini fungsinya agar mengetahui si pembunuh tadi. Siapa si pembunuh laki-laki tadi? Nah sampai seikung aja tuh yang dibunuh tuh Bani Israelan waktu itu abut. Ini Bani Israel lawan Israel wahin itu lain lah. Kalau Israel itu kan mereka mengakui negara Israel ada di Palestina. Kalau Bani Israel itu keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Itu Bani itu anak cucu Israel. Israel itu nama lain dari Nabiullah Ya'qub. Ya'qub itu ngaran sidin ya Israel, iya Ya'qub. Bani Israel berarti anak cucu Ya'qub alaihissalam. Ya, sampai kepada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, Bani Israel. Yang banyak di dalam Al-Quran adalah ketika mereka bertemu sapi tersebut, mereka bertanya kepada Musa, wahai Musa, kami apakan sapi ini? Ujar Musa, Allah memerintahkan untuk disembelih. Nah kemudian setelah disembelih, ambil tulangnya, tulang yang ada di sapi tadi, pukulkan ke mayat tadi. Imbah tulang yang ada di sapi tadi dipukul ke mayat tadi terbangun. Bangun, imbah bangun, ia mengatakan yang memukulku adalah si fulan. Pandir imbah bangun tadi mati pula. Allah. Itu di zaman Bani Israel itu hanya satu orang yang terbunuh sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ceritanya itu ada di dalam Al-Quran. Pian buka di dalam surah Al-Baqarah telah kisah yang Nabi Musa telah zaman Bani Israel telah yang ada terbunuh. Itu rami kisahnya, itu rami. Panjang sebenarnya kisahnya, panjang. Jadi larang harga sapi tadi. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada niat hendak membunuh orang itulah. Wah ini kan ada istilah amun kada kawa lewat luar kita lewat dalam. Allah. Ia yang lalu berniat memarang maya orang, ia yang lalu menyantet orang. Ini sama aja juga membunuhnya, sama aja. Memakai ilmu hitam, memakai bantuan syaitan, memakai bantuan jin dan lain sebagainya. Ini sama aja, termasuk orang yang membunuh juga. Allah.
Makanya perlu kita ini punya wirid untuk pagar diri. Perlu. Karena terkadang ada orang yang kadakawa lewat zahirnya lewat batin. Caranya tuh. Apalagi orang yang dengki bian. Orang yang dengki itu selama nikmat itu masih ada di dalam diri kita, ini tuh selama itu kada katuju, nang kayak pacarannya hilang nikmat tadi, bahkan ia ingin menghilangkan nyawa kita. Itu orang yang dengki. Kullu dhi ni'matin mahsud. Tiap-tiap orang yang mendapatkan nikmat ia akan mendapatkan kedengkian daripada orang lain. Jadi siap-siap saja mun kita tuh diberi Allah Ta'ala nikmat, siap-siap pacangan ada yang dengki lawan kita. Itu pasti dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah, kullu dhi ni'matin mahsud. Tapi adabnya ketika ada orang yang hiri lawan kita, yang dengki lawan kita, jangan dilawani. Yang penting asal tahu aja, bila kita nih diberi nikmat lebih oleh Allah, ada tuh yang hiri lawan kita. Bukti akan ya. Ini mulai zaman Nabi Adam nih sampai hari kiamat nanti ini kejadiannya. Awal-awal orang yang hiri dengki siapa? Qabil, ya kalau lah. Yang dengki kepada saudaranya Habil yang nikah dengan saudara kandungnya, karena saudara kandung Qabil ini rupanya cantik, sedangkan syariat Nabi Adam jangan kada boleh orang yang kembar pengantin ini kawin, kada boleh, harus kawinnya silang. Jadi Qabil kawin lawan ding sanak Habil, sedangkan Habil kawin lawan ding sanak Qabil. Itu syariat Nabiullah Adam. Nah Qabil hiri ding sanak ku bengkeng ding sanak ikam dengol. Unda kada hakun kawin lawan ding sanak ikam. Maka dengan kedengkian tadilah yang menjadi si Qabil tadi niat hendak membunuh Habil. Akhirnya kedengkiannya pun juga diwujudkannya dengan membunuh si Habil. Diabadikan juga di dalam Al-Quran nih kisahnya nih. Dan awal-awal orang yang dengki daripada manusia itu ya Qabil. Qabil. Allah. Maka bila orang yang dengki ni bian seumuran kada kawa jadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik maksudnya bukannya kada kawa jadi pemimpin, kawanya jadi pemimpin cuman kada baik. Karena ada hadis daripada Rasulullah, al-hasud la yasud. Al-hasud la yasud. Orang yang dengki itu kada pacangan kawa jadi pemimpin yang baik. Jadi seorang pemimpin itu baik pemimpin di rumah tangga, amun ada hiri di hatinya, ada pacangan baik rumah tangga itu. Atau pemimpin kampung RT nih, tapi dengki di hatinya, ada pacangan baik kampung itu. Apabila di hatinya ini ada kedengkian, al-hasud la yasud. Orang yang dengki itu tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Allah. Mudah-mudahan Allah hilangkan dengki di hati kita. Dengki ini yang lalu niat hendak membunuh orang ini dengki tadi. Karena dengki ini tujuannya izalatun ni'mah lil ghair. Menghilangkan nikmat di dalam diri orang lain. Dan jalan menghilangkan itu salah satunya membunuh. Itu jalannya. Jalan menghilangkan nikmat itu membunuh. Yang dengki. Jadi pembunuhan itu kebanyakannya terjadi karena kedengkian. Karena kedengkian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ini terjadi kepada anak Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ia membunuh berdasarkan kedengkiannya. Kada menerima aturan Nabi Abah adalah. Nah kemudian atau engkau peroleh harta haram dengan perantaraan kedua tangan engkau.
memperoleh harta haram, tapi perantaraannya kedua tangan. Ambil durian orang, kemudian dijualnya durian orang tadi, padahal orang tadi kada tahu ini haram, hartanya haram, tangannya berdosa. Ambil rambutan orang, dijualnya rambutan, padahal yang dijualnya rambutan orang, yang dijualnya durian orang, dapat harta. Kalau ini perantarannya apa? Tangan. Perantarannya tangannya. Allah, termasuk tanda tangan pejabat. Ini bisa menjadikan perantara yang mendapatkan harta yang haram karena tanda tangannya. Allah. Seberatan itu dosa tangan, seberatan. Nah, kemudian atau mengganggu seseorang atau mengkhianati amanah atau titipan, mengganggu seseorang dengan kedua tangannya atau mengkhianati amanah tapi dengan perantaraan kedua tangannya, atau mengkhianati titipan orang lain. Orang ini bertitip lawan inya, kayaknya diperetelinya lawan tangan, berdosa juga. Atau jasiden engkau tuliskan sesuatu yang tidak boleh diucapkan, haram juga. Menulis sesuatu yang kada boleh diucapkan. Bila kita mengucapkan haram, maka menuliskannya pun juga haram. Apabila kita ucapkan itu pahala, menulisnya pun juga jadi pahala. Kan itu rumusnya ada. Jadi apa namanya? Al-kitabah wakilul kalam. Tulisan itu wakil dari pandiran. Tulisan itu wakil. Wakil daripada pandiran. Jadi apabila pandiran itu haram, maka apabila ia menulisnya, tulisannya pun juga haram. Bila pandiran itu baik, maka bila menulisnya ia pun juga akan mendapatkan kebaikan. Wah, ini kada zaman lagi panglah menulis, wah ini mengetik di HP. Itu zamannya sudah. Jadi apa yang kita ketik ini tetap kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah yaumul qiyamah. Apa yang kita tulis seluruhnya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qawlin, ya Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin, apa yang engkau lafazkan daripada ucapan engkau, apa yang engkau keluarkan daripada lisan engkau, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di kanan dan di kirimu ada malaikat raqibun atid yang menulis akan amal kebaikan engkau, akan menulis apa yang keluar daripada lisan engkau yang baik ataupun yang buruk. Jadi setiap yang keluar di lisan kita ini ditulis oleh malaikat. Jadi bila pamandir tu mau ke malaikat tak tulis berait. Bila orang tu nalimpat pamandir karena kacatatan malaikat raqib atid ni. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, termasuk qaul adalah tulisan kita. Karena tulisan menjadi wakil bagi ucapan. Seluruhnya ada catatannya. Sabaratan ada catatannya. Maka mun kita hendak mula status, ayo jadikan status kita ini ibadah. Masalah orang melihat kada melihat terserah, tapi niatnya ibadah. Ulah status kita adalah yang bagus, atau statusnya itu doa, atau statusnya itu dakwah. Misalnya ambil video-video pendek itulah diulah status untuk dakwah. Masalah orang melihat kada melihat terserah, niatnya dakwah. Niat kita itu yang dipandang oleh Allah. Niat kita itu yang dipandang Allah.
Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati kita itu yang dipandang Allah. Iya. Tapi terkadang ada orang yang kepo bener lah. Ulun nih sampai wah ini pian mau dekada masuk akal. Kebanyakannya babinian bang, ampun maaf. Bila mula status tuh siapa yang membaca tuh dilihat-lihat. Oh itu membaca juga statusku. Tunggal menitan tuh melihat siapa yang membaca. Ulun sampai wah ini pian kada masuk akal. Ulun pribadi mbah mula status sudah terbaca kah kada tahu siapa yang membaca atau gak paham. Tapi ngaran babinian lah. Cuman kada seberataan juga bang. Jadi kepo bener siapa yang membaca status unda. Ya Allah ya Rasulullah. Tapi pinangnya rata babinian enggak itu. Tahu bulang lah. Asal ulun mun kita mun ulun lelakian bang lah asa kada perlu dia siapa yang membaca. Ini kada tunggal menitan tak dilihat pulang berapa sudah baca. Oh siapa membaca. Oh anu jangan baca. Tunggal menitan dilihat ya Allah mauknya hidup. Haur itu aja digalahi. Ada lawas sedikit pulang melihat pulang siapa membacanya berapa ikung sudah membaca mauknya. Ayo bila kita sudah niat tuh baik, kada usah lagi memikirkan yang macam-macam dibaca orang kah kada kah. Yang maunya ini pulang ada berniat maulah status menyinggung menembak orang. Bila orang yang yang terbaca ini orang yang disinggungnya hapusnya sudah status. Ini agasan apa tujuannya? Masalah ini nah jangan dianggap sepele, ini dosa berataan gini. Jadi maulah status tuh spesial menyinggung orang aja bila orang yang diniatakannya ini yang disinggungnya ini melihat sudah beres sudah hapus saya lagi statusnya sudah tercapai target. Ya Allah ya Rasulullah ayo juaan sudah yang nangkai itu kada usah memikirkan macam-macam. Ulun dipadahi guru ulun dipadahi guru ulun bila nyawa jesiden mengikuti mek jangan berniat menembak orang jesiden itu nafsu. Ulun dipadahi guru ulun makanya bila ulun menyambat begini insyaallah kada ada niat hendak menyambat siapa-siapa kada ada. Kada ada atau hendak belajarannya hendak menembak orang kada ada insyaallah. Karena ulun sudah dari awal dipadahi paguruan enggak itu. Jangan bila sudah kita mengikuti mek lalu berniat hendak menembak orang, hendak menyambat orang. Allah. Memang yang keluar ya keluarnya. Apa yang keluar di hati ulun keluarkan. Ada niat yang memang baastilah mulai awal tuh ada. Bujur lillahi taala. Mudahan hati kita bersih itulah dari niat yang kada baik tuh. Ya tujuan pindah status dakwah tapi niatnya menyinggung orang kan kada baik juga akhirnya. Ayo lillahi ta'ala gitu nih. Apalagi belajaran nih misalnya belajaran nih pas ada guru tadi menyambat pas ya kalau ditembak guru sininya tuh bungolnya kenapa jadi memikirkan orang. Aduh juga kan banyak aja nang kayak ini kan hapus itu jar ditembak guru malam tadi jar. Kenapa seorang yang dilihat kalau seorang yang ditembak siden kada ada guru teman hembak kada ada. Ya Allah ya Rasulullah apalagi menuduh orang ulang nang kayak itu. Ya Allah ya Rasulullah mudahan bersih hati kita nih. Niat minta lawan Allah minta apalagi yang hendak hadir haul nilah berniat sahajaku hadir haul ya Allah mudahan ulun hadir haul ni Allah bersihkan hati ulun ya Allah bersihkan hati ulun sebagaimana pian membersihkan hati para aulia Allah hati abah guru sakumbul bersihkan hati ulun ya Allah. Penting benar niat supaya Allah membersihkan hati kita ini penting benar. Jadi bila niat-niat kebaikan, bila hadir di majelis maulid itu ya Allah dengan berkat maulid bersihkan hati ulun. Bersihkan hati bini ulun, bersihkan hati anak-anak ulun umpatakan ya beradaan.
Yang bisi murid bersihkan hati murid-murid ulun ya Allah. Mun sudah bersih hati ini biar nyaman. Kadada yang hendak yang betetembakan tau kadada. Ya, hatinya bersih, yang sangka-sangka macam orang lawan orang lain kalau kadada. Mudahan Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana bi jahi sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahan Allah sucikan hati kita berkat Rasulullah, wa bi jahi syekhina Sekumbul, dengan berkat Abah Guru Sekumbul. Banyak ululah yang hendak tulakan ya lah. Jadi yang bagi yang hendak tulak, luruskan niat dia. Luruskan, jangan saja kutulak ke Martapura hendak bertukar di pasar Martapura. Jangan, itu niat yang kada pas, niat-niat yang salihah, niat-niat yang kebaikan. Mudahan Allah mengampuni dosa ulun, mudahan Allah memberikan ridha ulun. Niat-niat yang baik ya. Niatakan, luruskan. Jadi pemulaan luruskan niat kita itu dahulu, supaya jangan tersalah mengambil berkah para aulia Allah. Nah kemudian kita habiskan enggak lah? Jam 10 sudah lah di mapa. Parak habis bang sebenarnya. Biarlah kita habiskan lah. Ada apa-apa Allah. Atau engkau tuliskan sesuatu yang tidak boleh diucapkan karena qalam atau pena adalah salah satu dari kedua pesan. Jadi qalam itu ya pulpen, itu salah satu daripada wakil lisan kita. Maka jagalah qalam daripada apa yang tidak boleh diucapkan oleh lisan. Jaga pulpen kita, jaga tulisan kita. Amun menyumpahi orang bungol itu kada boleh, maka menulis apa ngarannya, menyumpahi orang dengan tulisan pun juga haram hukumnya. Misalnya lah kan dijaga juga. Bujur aja ulun guru alhamdulillah mun seharian ini kada biasa pang bepandir-pandir, cuman tulis berair. Kok kurang lebih hai. Zunnun al-Misri berkata, tidaklah setiap penulis melainkan ia akan binasa, sedangkan apa yang ditulis kedua tangannya akan tetap hidup. Jadi orang tulisan itu akan tetap kekal, tulisan itu kekal, tapi yang menulisnya akan mati. Ya kan? Tulisan kita kekal, ada yang mengabadikan. Atau ujar orang wah ini jejak digital tuh kada mau hilang. Ada aja jejak digital tuh. Tulisan kita tetap ada, tapi orang yang menulisnya akan binasa. Maka janganlah engkau menulis dengan tangan engkau kecuali sesuatu yang menyenangkan engkau pada hari kiamat ketika melihatnya. Jangan menulis kecuali tulisan ini akan menjadikan kita syafaat di yaumil qiyamah, akan menjadikan kesenangan dan keberuntungan kita di yaumil qiyamah. Allah. Maka tulislah yang baik-baik, tulis yang baik-baik. Kalau perlu bila kita membalas tulah lawan orang pakai emot senyum, sehingga orang yang membayangkan waktu kita menulis itu moha kita senyum. Orang tuh terbayang waktu menulis lina membayangkan moha kita senyum. Kan kadang-kadang memakai emot senyum itu ada kalau mun ulun tuh paling ketujuh senyum yang ada bebulat di atas kepala tuh. Ulun pun kada paham juga sampai ini artinya apa, berpikir kah apakah penting asal ulun pindah tembengkeng sedikit pada yang bulat lalu. Bagus wah ini zamannya canggih, sudah ada emot. Jadi terkadang intonasi tulisan itu dibayangkan orang beda dengan bahasa kita. Apabila kita kadang memakai emot tuh beda kena intonasinya. Bayangan orang paham juga intonasi. Lain pang minta nasi. Model nangkai kita ini menulis padahal kada sarik, cuman karena orang yang membaca tadi
membaca tulisan kita dengan gaya sarik lalu modern gaya sarik, padahal tulisan kita kan sarik, makanya patut diandaki emot tuh, patut diandaki emot. Kita nih sedih, tulisan kita nih hendak sedih, orang membaca kada sedih, nah jadi patut diandaki emot sedih. Lah bagus ya sedikit, wah ini luar biasa juga, ada juga sedikit tuh digunakan juga emot-emot tuh sedikit. Kada yang modern kayak baku bener. Jadi tahu bayangan orang kita nih senyum. Itu dahulu baiknya. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tika sinilah pun maaf barataan minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.